luar biasa baik bagi kita. Mari Bapak Ibu yang di rumah-rumah, yang sama-sama kita datang memuji menyembah Tuhan di hadirat-Nya. Kita bawa hidup kita, hati yang percaya, hati yang bersyukur, hati yang menyembah, karena Dia begitu baik, luar biasa baik. Kita boleh ada hari ini semua karena kebaikan-Nya, semua karena kasih-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami boleh ada hari ini semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami bawa hidup kami, hidup yang menyembah, hidup yang bersyukur, karena Tuhan Yesus baik. Hati yang percaya akan perlindungan Tuhan, akan penyertaan Tuhan, senantiasa menjadi milik kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami mengalami Tuhan hari ini di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada sesuatu yang baru yang nyata di tempat ini Bapa. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada sukacita, ada sejahtera yang besar yang kami terima, sebab kami boleh berjumpa dengan Engkau di alam roh. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, kami berdoa. Amin. Mari sama-sama. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari sama-sama katakan oleh karena kemurahan
Engkau hebat, Engkau perkasa. Haleluya, haleluya. Kami tahu bahwa Tuhan di dalam hidup kami. Roh Kudus, Engkau yang terus menjaga, melindungi, menolong setiap kami. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus, Kau sahabat kami, Kau sahabat kami, yang selalu ada dalam hidup kami, Tuhan. Di dalam peluk kami Engkau ada, di dalam butuh Kau ada, Roh Kudus, Roh Kudus. Dalam keadaan Engkau selalu hadir dalam hidup kami, Roh Kita rasakan bahwa Roh Kudus hadir saat ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kau penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu.
Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat berkat perlindungan-Mu. Kami boleh ada saat ini. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ditinggikan Engkau Tuhan di dalam setiap ibadah kami. Ditinggikan Engkau ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita rasakan kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita ada saat ini semua karena Tuhan, semua karena Roh-Nya, Roh kebenaran yang terus menuntun, memberikan kekuatan bagi setiap kita pertolongan. Setiap apa yang kita butuhkan, Dia
percaya akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Oleh karena Roh-Mu ya Tuhan, Roh Kudus yang terus membawa kami lebih kuat lagi di dalam roh doa, di mana kami tahu dan kami percaya di dalam doa ada kuasa Allah, mujizat Allah, tingkap-tingkap langit akan dibuka. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Jesus. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Tulus sekarang sampai selamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Tulus sekarang sampai selamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil, mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Tulus sekarang sampai selamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Tulus sekarang sampai selamanya. Tuhan Yesus Bapa, terima kasih Tuhan. Kami telah masuk hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau Tuhan. Bapa, hari ini Tuhan kami bersama-sama beribadah di rumah lewat ibadah online. Dan hari ini tepat di mana hari pencurahan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau sedang bergerak untuk mencurahkan Roh-Mu dalam skala besar, sehingga banyak orang akan diselamatkan. Banyak orang datang kepada Tuhan. Bangsa kami akan mengenal Engkau Tuhan. Makasih. Hamba berdoa Tuhan buat semua jemaat-Mu, GW Anugerah Kali Berkat yang di rumah-rumah, bahkan semua yang menonton video ini Tuhan. Kau jamah Tuhan,
Engkau berkati, Engkau lawat Tuhan. Terima kasih pengurapan-Mu Tuhan. Kamu mau sampaikan firman-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom semua jemaat GBI Anugerah Kali Berkat. Bahkan semua yang menonton video ini. Kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Munculnya COVID-19 membawa umat manusia yaitu masuk dalam new normal. Kita mendengar bahwa pemerintah sudah mengumumkan bahwa new normal dalam PSBB mulai 1 Juni tahun 2020. Dunia baru mengubah kehidupan semua manusia kepada sistem teknologi atau internet. New normal membawa semua penduduk dunia kepada satu sistem yang baru, yaitu menuju tatanan hidup. Dan kita melihat saudara, tanpa kita sadari bekerja melalui internet, menggunakan masker, dan berbelanja serba online, yang membawa kita ke arah sistem dunia akan berubah dengan sangat cepat melalui dunia internet. Kita harus tahu dan tanpa bisa menolak dengan pembatasan kehidupan kita yang biasa, dengan mengikuti protokol. Mari semua jemaat GBI Anugerah Kali Berkat dan semua orang percaya yang menonton video ini bersiap masuk dimensi yang baru. Hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus, yaitu dalam skala besar tanpa batas. Saya akan bacakan firman Tuhan kepada kita, yaitu Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar. Tetapi Roh Kudus tidak bisa dibatasi. Kita akan melihat bahwa hari-hari ini adalah Roh Kudus akan dicurahkan sekalipun banyak pembatasan. Ini waktunya, waktu perkenanan. Ini waktunya supaya kita masuk dimensi yang baru, yaitu adalah untuk merendahkan diri, untuk kita datang introspeksi diri, kita bertobat, kita datang kepada Tuhan. Dimensi yang baru adalah hidup yang mau mengikuti protokoler daripada Roh Kudus. Amin. Semua jemaat GBI Anugerah yang di rumah-rumah, bahkan semua yang menonton video ini. Nah, kita hari-hari ini, bagi siapa yang dituntun Roh Kudus akan dibawa masuk dalam protokol Roh Kudus, dan dia akan dibawa Tuhan bergerak dengan dahsyat di hari-hari yang terakhir ini. Hari-hari yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus akan terjadi hari-hari yang sukar. Hari-hari yang membuat orang pusing, takut, khawatir, bahkan akan mencintai dirinya sendiri. Saya mau
bacakan kepada kita Wahyu 22 ayat 11 dan 12. Berkata seperti ini. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku akan datang segera. Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang di rumah-rumah yang mendengarkan video ini adalah penentuan. Ini adalah membawa pemisahan, pemurnian. Mau kemanakah saudara? Apakah bersama-sama dengan Tuhan? Sebentar lagi Yesus datang di awan-awan. Lewat COVID-19, mulai terjadi pembatasan-pembatasan. Tetapi barang siapa yang menyiapkan dirinya, dia akan terangkat kepada Tuhan. Barang siapa yang berbuat jahat, barang siapa yang cemar, barang siapa yang kudus, barang siapa yang benar, itu adalah pilihan kita. Saya percaya pilihan saudara kudus dan benar. Jika itu pilihan saudara, itu saudara akan bersama-sama dengan Tuhan. Saya rindu akan bersama-sama Tuhan. Saudara rindu? Amin. Semua yang di rumah-rumah, terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus hari-hari ini. Ini pencurahan Roh Kudus dalam skala besar di seluruh dunia. Nah, semua hamba Tuhan di seluruh dunia bersiap-siap, yang tahu panggilannya, mempersiapkan jalan di mana Tuhan Yesus akan datang. Terima Roh Kudus. Terima, buka hatimu, bertobat. Terima Roh Kudus. Mari ikuti saya. Mari kita angkat suara kita kepada Tuhan. Berseru, memanggil namanya, berdoa, jangan menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari sama-sama katakan berseru, memanggil namanya, berdoa, kau menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Tuhan mencurahkan Roh-Nya dalam skala besar. Ayat 32 Yoel 2 itu berkata, dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ini waktunya engkau berseru. Ini waktunya engkau memanggil Tuhan. Ini waktunya kita dalam kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Roh Kudus akan dicurahkan. Yang di rumah-rumah, terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dan menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa.
Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Buka hati. Terima Roh Kudus dicurahkan. Yang di rumah-rumah, yang mendengar firman Tuhan melalui firman. Buka hatimu. Berseru kepada Tuhan. Dia tidak jauh. Dia ada. Buka hatimu. Dia ada saat ini. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, Dia akan menjawab doamu. Berseru. Panggil nama Tuhan. Jangan berdua bersaudara. Angkat tanganmu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan bahwa pencurahan Roh Kudus dalam skala besar terjadi. Yang menonton video ini akan dijamah Tuhan, akan dipulihkan. Dia akan bangkit. Dia akan datang kepada Tuhan. Dia akan menyambut panggilanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar semua jemaatmu yang di rumah-rumah tidak terpengaruh oleh keadaan dan situasi. Dalam keadaan hari yang sukar, hari yang sulit ini, dia akan mengandalkan Tuhan. Matanya tertuju kepada Tuhan. Dia akan merendahkan diri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku percaya pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi bagi setiap orang yang membuka hati, yang di rumah-rumah. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang di rumah-rumah, tetap sabar, tetap kuat, andalkan Tuhan. Yesus ada. Roh Kudus akan membawa saudara sesuai dengan tuntunannya. Untuk itu, bersiaplah untuk dipakai Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan.
Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita bawa bangsa dan negara kita di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Penyertaan-Mu yang dahsyat, berkat perlindungan-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kegagahan ataupun kekuatan kami. Terima kasih buat semuanya Bapak. Dan saat ini kami mau bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Indonesia saat ini Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dari segala sakit sampar yang saat ini terjadi di bangsa kami Bapa. Kami rindu Bapa, pertolongan-Mu yang daripada Tuhan terus mengalir atas bangsa kami. Kami percaya mujizat demi mujizat terjadi atas bangsa kami, atas setiap doa-doa anak-anak Tuhan, masyarakat Indonesia yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya semua ini terjadi, ada maksud Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami umat Tuhan. Untuk kami boleh lebih lagi mempersiapkan diri kami di hadapan Tuhan, berbenah di hadapan Tuhan, untuk kami boleh terus kembali kepada kebenaran firman-Mu, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, menyembah Tuhan, tidak menomorduakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percayakan bangsa Indonesia ini di hadapan Tuhan. Indonesia akan semakin bangkit di dalam Tuhan. Indonesia sudah sembuh di dalam Tuhan. Indonesia maju di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami bawa juga Bapak Jokowi, Bapak Amin Maru yang memimpin bangsa kami ini. Berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Kesatuan hati terus meliputi mereka Tuhan, di dalam membawa bangsa kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh takut yang daripada Tuhan terus mengalir bagi mereka. Berkati mereka, keluarga mereka Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa buat pemimpin gereja kami, Bapak rohani kami, Bapak Niko Nyoto Roharjo, dan juga keempat wakilnya, Bapak Sen, dan ketiga wakilnya, Bapak Jonan Rambunan, sebagai gembala kami di tempat ini. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus yang membawa hamba-hamba-Mu ini kepada Tuhan. Terima kasih melakukan hal-hal yang ajaib di dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang di bangsa kami ini Tuhan. Kesehatan yang sempurna terus mengalir bagi setiap hamba-hamba-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih.
Dan kami berdoa buat jemaat-Mu kali berkat. Kami percaya bahwa kasih Tuhan, tangan Tuhan terus bergerak atas setiap mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau di dalam memberkati mereka. Kami percaya Tuhan, di dalam keadaan tidak baik ini ada mujizat demi mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami tidak kekurangan apapun di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang kaya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji nama Tuhan. Kami percaya hari ini mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami lewat ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sesuatu yang baru kami rasakan, kami terima. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus segala pujian hormat bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita. Mari angkat tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih-Nya, anugerah-Nya berlimpah, limpah, limpah di dalam Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis Roh Kudus membawa kita, menuntun kita, menghibur kita, membawa kita dalam kebenaran, bertemu dengan Yesus yang akan permai. Bahkan kita bersama-sama Dia kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tetap setia, tetap setia bersama Tuhan. Engkau pasti melakukan perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you.